Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para ibu hebat semuanya. Kembali lagi di videoku Cuma Ibu Biasa. Semoga semuanya sehat-sehat ya Bunda. Untuk yang baru menonton channel ini atau video ini, perkenalkan aku Fani dan aku seorang ibu beranak satu. Anakku usianya 5 tahun, anak laki-laki. Ya, ini aku spill kegiatan harianku ya. Jadi aku belanja. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara lain yang terdengar di voice over aku karena di sini lagi ada proses pembangunan gitu. Nah, ini aku belanja sayuran, terus aku belanja juga persabunan, beras. Total semuanya adalah untuk sayuran di 33.000 dan untuk persabunan 25.000. Nah, aku juga sempat beli tadi sarapan ya, sarapan, ketan 2 dan gorengan juga. Terus ini aku siapin dulu bahan-bahannya semua ini yang udah aku siapin. Jadi aku tuh mau masak eh tempe maaf, telur dikuningin gitu, bumbu kuning. Terus aku mau masak sambal juga, aku mau bikin semur, dan aku mau buat perkedel. Nah, ini perbumbuannya. Jadi ini aku voice over itu jam 8 pagi ya, yang biasanya aku malam voice overnya, cuman kali ini aku pengen kayaknya pengen pagi aja deh gitu. Nggak apa-apa ya, mohon maaf, harap dimaklumi gitu dengan kondisinya. Kalau ada agak sedikit berisik, tapi aku coba maksimalin ya untuk minimalisir suara kebisingan itu. Aku di sini lagi preparein untuk perkedel. Jadi nanti akan digoreng seperti biasa ya. Para bunda udah pasti udah jauh lebih expert dari aku, karena aku mohon maaf aku kurang bisa masak ya bun. Jadi ya maksudnya tuh aku kurang bisa berbikinan gitulah. Ini tuh seala kadarnya menurutku aja sih. Baik dari bumbunya, tapi sih pas waktu paksu makan ya, responnya tuh enak gitu kata dia, enak banget kayak apa tuh, kayak yang di rumah makan Padang katanya gitu perkedelnya. Ya alhamdulillah ya bun, kalau emang Paksu suka, karena kan kita juga makan biasanya masak biasanya itu menyesuaikan selera yang lain ya gitu. Aku lebih memprioritaskan rasanya gimana nih supaya suamiku juga suka gitu kan di lidahnya dia. Alhamdulillah suka, beliau suka. Terus ini aku lagi bikin yang bumbu lainnya. Nah, kali ini aku mau sharing sedikit ya, sedikit atau banyak ya. Ya pokoknya sharing lah ya bun. Semoga bisa jadi bahan sesuatu manfaat lah gitu dari cerita aku ini. Nah, aku mau cerita gimana perjuanganku sebagai penderita GERD, dari mulai awal kenapanya sampai akhirnya aku mendapatkan uji klinisku, aku terkena lambung kronis kayak gitu. Jadi semoga bisa memberikan manfaat dari ceritaku, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang, dan bisa jadi bahan perbaikan untuk semuanya gitu. Baik, nah pertama itu aku tuh jadi tahun 2000, aduh mohon maaf ya ada suara ayam. Ini ya, suara ayam bapak mertuaku. Jadi beliau tuh punya peliharaan ayam jago gitu. Nah, mohon maaf ya. Bunyi lagi. Ya udah, kita lanjut ke cerita aja ya. Baik, jadi pertama aku tuh 2000 berapa ya? 2017 lah, 1 tahun sebelum aku mendapatkan uji klinisku lambung kronis. Nah, di 2017 itu aku mulai merasakan apa ya? Intensitas mah akutku kok seperti ini gitu. Aku mulai sering tuh bun mengalami yang namanya mah akut. Perbedaan antara akut dan kronis itu kan dari intensitas. Kalau akut itu biasanya serangannya tuh mendadak bun. Sementara kalau yang kronis itu dia intensitasnya tuh lebih kayak apa ya? Kalau gerakan nari itu kayak tek 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 tek, tek gitu, padet gitu loh. Nah, sering gitu, dan mungkin bahkan hampir kalau sudah di level yang kemarin aku menderita itu tuh udah hampir tiap hari bun gitu. Tapi pas di 2017 itu aku masih mah akutnya itu sering lah gitu. Kok kata aku sering ya mah akut, dan aku mulai sering sakit lagi
sakit yang aku pikir itu jantung ya bun, ternyata qadarullah itu bukan, alhamdulillahnya gitu. Aku pikir jantung, aku berobat di 3 rumah sakit yang cukup besar ya, 2 swasta dan 1 lagi negeri gitu, milik yang satunya milik pemerintah atau enggak ya, aku lupa deh pokoknya. Intinya aku ke salah satu rumah sakit itu lah ya, pusat yang untuk pusat yang jantung. Terus aku juga pertama ke yang daerah Tangerang Selatan ya bun, itu rumah sakit cukup terkenal lah gitu di Tangerang Selatan. Dan mengecek biaya juga lumayan ya para bunda, masya Allah. Waktu itu aku berobat itu di tahun 2017, aku ke dokter spesialis penyakit jantung karena aku pikir ya itu aku jantung kali ya atau gimana sih, kok kayak yang aku rasain tuh pokoknya kalau datang tuh nyesek, sakit, ambil nafas tuh sakit yang luar biasa. Semakin aku memaksakan diri untuk mengambil nafas, nah semakin aku nggak bisa nafas kayak gitu, sakit yang luar biasa, kayak apa ya, semakin tarik nafas tuh kayak ada yang narik gitu, entah otot entah apa. Nah tapi kan ada hubungannya ya kalau nggak salah yang aku pernah dengar dari salah satu dokter, ternyata GERD itu ada kaitannya dengan saraf. Nah mungkin di situ ya, ketika pas lagi sakit kayak ada tarikan, nah itu ke sarafnya, ke saraf tuh, jadi semakin dipaksa untuk nafas, Allahu Akbar, itu rasanya luar biasa ya bunda. Terus juga aku tuh apa tuh namanya ya, pas begitu, oh aku kan berobat dulu di Tangsel itu kan ya bun, di Tangsel tuh aku berobat. Terus akhirnya diperiksa lah ya, periksa pemeriksaan awal, dan katanya sih dari hasil apa tuh namanya EKG ya, EKG ku menunjukkan adanya satu aktivitas jantung yang kelihatan kurang normal memang. Nah dari situ aku diberikan obat kan sama dokter jantung ini, aku diberikan obat dan masya Allah biayanya di tahun itu ya aku merasanya sih besar ya, cukup besar gitu. Terus nebus obatnya pun lumayan ya, itu aku waktu itu konsultasi dan pemeriksaannya aja udah 1,5 juta deh, 1 juta apa berapa ya aku lupa, pokoknya total aku sekalian ngambil obat itu 1,5 juta intinya sama obat itu 1 kali ya bun, dan obatnya itu untuk periode 2 minggu. Nah beliau bilang ya udah 2 minggu balik lagi, kita lihat lagi seperti apa gitu kan. Terus akhirnya di situ aku mikirkan, aduh kalau misalnya aku terus lanjut nih, misalnya ya aku terus lanjut pengobatannya di situ, yang terus 2 minggu lagi aku harus kontrol. Nah untuk dari aku memikirkan dari segi budgeting ya, gimana ya kalau nanti ada kelanjutan pemeriksaannya yang harus aku tempuh, kan kayaknya berat juga untuk aku. Akhirnya aku konsultasi lah sama dokter internalku di perusahaan sebelumnya. Jadi dulu kan sebelum aku menjadi ibu rumah tangga, dulu aku pekerja. Nah di perusahaan itu punya dokter internal karena kebetulan itu perusahaan broker. Nah dari hasil konsultasi itu dokter sih menyarankan aku untuk ambil second opinion gitu kan di rumah sakit yang berbeda. Akhirnya aku larilah ke salah satu rumah sakit jantung ya. Terus di situ aku melakukan beberapa pemeriksaan ya kan, awalnya diperiksa yang memang katanya itu dari hasil EKG, balik lagi memang ada suatu aktivitas dari jantung yang memang agak kurang normal dan perlu pendalaman lagi nih gitu kan, pemeriksaan pendalaman lagi. Nah akhirnya aku treatment untuk bukan di biopsi, apa namanya tuh aku lupa, dipasang alat gitulah, aku lupa namanya apa, jadi alat tempel yang di dada tuh. Nah itu dipasang selama 24 jam untuk memonitor jantung, aktivitas jantung. Terus kalau dikasih juga buku kecil kayak semacam diary gitulah ya, katanya suruh nulis jam sekian aktivitasnya apa, terus ada hal yang aneh nggak, apa jantung berdebar atau gimana gitu kan. Nah dari catatan itu akan disamakan dengan hasil rekaman jantungnya nih selama 24 jam, bener nggak di jam sekian, di menit sekian kayak gitu pun. Terus akhirnya pas setelah itu dapatlah ya kan hasil uji klinisnya. Nah katanya sih oh lupa, sorry, waktu itu sempat ada melakukan treadmill ya, treadmill tuh dari uji klinis treadmill. Setelah habis dipasang
alat, aku lupa ya pasang alat dulu atau treadmill dulu, pokoknya intinya dua pemeriksaan itu yang aku jalani. Terus akhirnya aku dari situ dapatlah hasilnya bahwa dokter masih mau melakukan satu pemeriksaan lagi nih ya, kateterisasi. Itu operasi kecil ya bun, jadi akan dimasukkan kayak semacam selang kecil ya kan, pisau selang di atasnya itu ada pisau kayak gitu kecil, akan dimasukin ke apa ya itu ya, ke urat vena atau apa, lupa lupa saya, dari area paha sebelah kanan itu kan di pojokannya. Nah itu masuk, nanti selangnya masuk ke jantung, sampai ke jantung gitu, untuk melihat, enggak, bukan masuk ke jantung, sorry, masuk ke dinding, kayaknya ke dinding, karena yang dilihat untuk kelistrikannya. Karena waktu itu dari hasil pemeriksaan ada salah satu aktivitas kelistrikan di jantung, aku juga bingung ya, mungkin ya memang di jantung kita ada listrik kali ya, aku nggak ngerti. Itu dokter yang jauh lebih paham. Jadi itu di cross check, diperiksa, terus apa tuh namanya, dari hasil itu tuh suruh seperti itulah ya untuk kateterisasi. Nah aku konsultasi ulang dengan dokter internal kantorku lagi, gimana ya baiknya dok, secara kan itu kateterisasi pasti masuk ke pembedahan kecil, dan itu di sini kan aku mau mencari second opinion, kalau misalnya aku jalani gimana, apalagi dengan budgetingnya, karena kan kalau udah masuk pembedahan even kecil sekalipun kan pasti ada ya bun, cross check, pasti ada yang namanya apa sih, ngocek uang itu ya lumayan besar gitu. Akhirnya dokter menyarankan aku memakai fasilitas dari pemerintahan, yaitu BPJS. Nah kalau pakai BPJS ini kan pasti ada prosedurnya ya, ada runtutan dari awal, harus kesini harus kesini. Nah aku waktu itu ke puskesmas dulu, puskesmas tempatku, lalu aku minta rujukan karena aku bawa dua pemeriksaan ya dari dua rumah sakit, dan yang terakhir dari rumah sakit jantung itu. Terus aku ceritakan di puskesmas, aku begini-begini keluhanku seperti ini, dan ini aku sudah berobat di dua rumah sakit, aku mencari dua opini. Nah dari dua opini ini saling berkorelasi kalau yang dilihat dan analisa. Jadi dari yang rumah sakit kedua yang jantung itu menyarankan aku ambil tindakan selanjutnya, yaitu kateterisasi untuk melihat kelistrikan di jantungku. Nah akhirnya di situ dapet tuh kan dari vaskes pertama, lalu aku harus ke vaskes kedua, katanya aku harus lari ke vaskes kedua, terus aku dua apa ya, aku lupa ya, pokoknya intinya dari puskes aku ke rumah sakit yang ditunjuk lah ya. Aduh maaf bahasaku ribet sekali, yang ditunjuk oleh si puskes ini, dan aku disarankan ke rumah sakit apa tuh, daerah lah ya, intinya rumah sakit umum daerah. Aku dirujuklah ke sana. Nah aku kan dirujuk ke sana tuh, terus ya menjalani prosesnya kan ya bun, menjalani proses untuk aku yang pertama dulu konsultasi, pasti kan dari awal lagi. Sebenarnya yang bikin capek tuh kalau kita mau mencari sesuatu penyakit gitu kan, ya begitulah ya, kita harus menjalani prosesnya, capek emang gitu kan, nunggu dari pagi, kita baru dapat antrian sore gitu kan, bisa baru masuk ke bertemu dengan dokternya itu, konsultasinya itu di sore, sementara konsultasinya cuma paling 5 sampai 10 menit gitu kan. Cuman prosesnya panjang, masya Allah luar biasa, dari jam kita datang jam 7 gitu kan. Nah aku tuh di situ dapat misalnya konsultasinya itu bisa jam setengah 4, jam 4, dan emang harus ditunggu, kita nggak tahu jam berapa kita dipanggilnya. Kalau kita tahu mungkin enak ya, bisa balik dulu gitu kan. Nah di situ banyak proses ya, yang aku dapetin, proses untuk lebih sabar menjalani ya itu gitu. Terus akhirnya pas setelah pemeriksaan lah ya, kayak treadmill, EKG lagi, cuman di situ nggak dilakukan untuk pemeriksaan yang pemasangan alat selama 24 jam itu, alat pengecek rekaman jantung selama 24 jam itu. Nah enggak, kenapa? Mungkin udah ngelihat dari hasil yang rumah sakit yang kedua ini kan. Akhirnya ya udah diputuskanlah aku harus ambil tindakan kateterisasi. Oke ya udah, aku ikutin lah ya kan. Ini kenapa sih sebenarnya gitu? Aku juga nggak ngerti kenapa sih kok begini amat gitu di 2017. So,
Akhirnya pas setelah dikateterisasi, well, hasilnya para bunda ternyata alhamdulillah jantungku tuh sehat. Alhamdulillah ya Allah. Di situ aku bersyukur ya. Pas konsultasi ulang, kata dokternya, ini nggak kenapa-napa kok, katanya gitu kan. Nggak kenapa-napa kok, jantungnya sehat, terus kelistrikannya juga pas setelah di cross check nggak ada, katanya nggak ada yang aneh di kelistrikannya gitu. Ya udah, tapi di situ ada yang satu membuat aku bingung ya, karena aku pikir oh ya udah alhamdulillah. Nah, itu tuh mulai jarang ya pas setelah habis kateterisasi, habis masukin alat itu, entah kenapa aku merasanya memang sangat jarang lagi aku sakit itu ya, sakit itu jarang lagi. Terus entah itu mungkin caranya Allah ya kan untuk kita apa ya, mendalami proses itulah gitu. Terus akhirnya pas di 2018 Februari, kan itu dari 2017 April tuh aku menjalani kateterisasi. Aku ingat banget karena bertepatan dengan tanggal ulang tahunku. Jadwal kateterisasinya operasi kecil. Nah terus akhirnya aku 1 tahun tuh pas Februari, hampir 1 tahun kan ya. Nah itu mulai tuh merasakan kembali rasa sakit itu, rasa sakit yang luar biasa. Terus aku juga di situ ngerasain apa ya, kok begini gitu, aneh kan katanya normal ya kan, tapi kok begini, aku mulai merasakan. Nah yang parah-parahnya itu pas Mei 2018, itu kan posisinya puasa ya para bunda, itu posisinya puasa 2018 Mei. Terus aku di situ mulai tuh dari Februari ke Mei itu aku mulai intensitas mah aku tuh bener-bener sering banget ya, bisa seminggu itu 3 kali aku datang mah akut. Terus kadang nyerang itu asam lambungnya kali ya naik, nyesek gitu, tahu-tahu gitu kan nyesek, aku nggak nafas kayak gitu. uh, Bahkan aku lagi menggosok pun ya, ngegosok tuh baju itu tahu-tahu suka gitu, tahu-tahu nggak ngerti kenapa tuh sebelah kiri kayak ada yang narik gitu, itu sakit luar biasa. Bahkan gosokan pun aku suka kadang setengah banting kalau pas lagi kayak gitu ya, setengah banting. Aku mulai begitu, itu udah mulai berasa, ntar hilang tuh bisa jeda 10 menit gitu kan, 10 menit kayak gitu atau 15 menit. Terus akhirnya mulai pas Mei itu aku nggak bisa yang namanya puasa, nggak bisa yang namanya puasa. Puasa cuman waktu itu aku 5 hari deh. 5 hari, dan itu benar-benar drop ya bun, masya Allah. uh, Tiap sore rasanya aku pikir aku tipes, karena mirip-mirip gejalanya kan, pikir aku tipes. Terus kok ini kenapa ya, nah dari mulai Mei itulah. Bahkan ada satu dokter yang nakut-nakutin, itu aku agak kurang suka ya. Mohon maaf ya dokter ya, tapi aku kan juga nggak nyebutin di sini namanya siapa dan tempat prakteknya di mana, aku juga nggak bisa nyebutin. Cuman aku agak kurang setuju aja dengan pernyataan dokter tersebut gitu, dimana belum ada uji klinis tapi langsung kayak memprediksikan yang sesuatu yang gawat gitu, dibilangnya katanya usus aku bocor nih kayaknya kedengarannya gitu, ini tuh bisa kanker kali, takutnya kalau nggak segera ditangani bisa kanker usus. Ya aku coba ambil positifnya ya, nasihat positifnya. Cuman aku kurang suka dengan pernyataan yang langsung memvonis, wah apa ususnya kayaknya bocor nih gitu. Baiknya sih seorang dokter berbicara dengan uji klinis ya menurutku. Seorang dokter yang profesional kan seperti itu ya. Terus akhirnya aku kesel kan tuh, aku konsultasi lah sama dokter internal di perusahaanku, dok nih gimana gitu kan, dokter ini ngomong seperti ini gitu. Nah akhirnya beliau menyarankan, beliau juga melihat perkembanganku, oke, saya akan coba monitoring ya Van, katanya gitu, monitoring dari kondisi kamu. Terus akhirnya mungkin ngelihat kondisi aku makin drop kayak gitu. Akhirnya aku uh, pas itu seminggu dari situlah, beberapa hari dari yang aku ke klinik tersebut ya kan. Nah itu aku akhirnya masuk ke rumah sakit, aku di opnam. Masya Allah, qadarullah ya bun, takdir kita nggak ada yang tahu, sakit sehat kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus terus berdoa semoga Allah memberikan kita kesehatan, baik itu secara fisik jiwa gitu. Terus pas di situ aku di opnam. Nah terus aku habis dari situ, prosesnya lumayan ya bun. Dari proses opnam aku didiagnosis dispepsia. Dispepsia itu kan masih belum ke yang lambung kronis ya. Tuh.
masih hanya sekedar dispepsia, pencernaan lah intinya mah. Terus akhirnya aku pas habis dari situ kok malah makin drop, maksudnya makin sering. Ini aku kenapa? Aku pikir setelah aku diopnam, aku dikasih obat ya kan, aku membaik, aku pikir seperti itu bun. Tapi qadarullah, mungkin itu juga jalannya Allah yang membuat aku banyak merubahlah mindsetku selama ini gitu bun. Akhirnya di situ setelah itu tuh aku mulai merasakan kan gak enak tuh. Nah aku mulai pindahlah ke rumah sakit yang satunya, karena yang dirawat di rumah sakit ini kan rekanan asuransi. Nah kalau aku biaya sendiri tuh di rumah sakit ini cukup terkenal lumayan harganya ya bunda. Jadi akhirnya aku mau mengambil pengobatannya yang ya standar lah gitu biayanya. Itu pun kalau dibilang standar di rumah sakit yang setelah aku diopnam itu juga lumayan bun. Jadi aku kena berapa ya, biaya obat tuh aku 600.000, dan obat itu habis dalam 2 minggu. Terus apalagi ya aku, terus pas habis kayak gitu, oke, dokter melihat perkembangannya. Oke, ini saya cek dulu ya, saya lihat perkembangannya kamu, katanya gitu. Nanti setelah obat ini habis, kalau kamu masih merasakan hal itu, masih ngerasain nggak enak, perih, terus kayak kebakar, nah dada kayak kebakar gitu kan, akhirnya suruh balik lagi kontrol lah di situ. Akhirnya udah aku kontrol 2 minggu habis. Terus setelah itu aku masih merasakan aktivitas yang gak enak gitu kan di perut. Terus akhirnya aku dari situ mulailah aku disuruh endoskopi ya kan, suruh endoskopi. Tapi sebelumnya aku udah konsultasi dulu ya sama dokter internal di perusahaan. Dok, aku disuruh endoskopi untuk ngambil biopsi nih, untuk pengambilan sampel biopsi. Gimana dok, karena mau ngelihat nih di dalamnya kenapa sih lambungnya, terus udah separah apa gitu kan tingkat parahnya, jadi bisa dilakukan treatment yang pas. Nah akhirnya si dokter ini beliau menyarankan ya udah Van, ikutin aja yang dibilang dokter, coba ambil, saya juga mau lihat katanya, saya juga mau lihat perkembangannya, saya juga mau analisa. Nah, akhirnya aku di situ melakukanlah endoskopi ya, yang dimasukin selangnya itu kayaknya seukuran jempol atau telunjuk ya, aku lupa deh, telunjuk tangan gitu, jempol atau telunjuk tangan. Nah itu tuh dimasukin dari mulut lalu ke kerongkongan, masya Allah itu rasanya luar biasa bunda. Terus diambil lah ya, masya Allah. Aku kalau mengingat-ingat perjuangan itu, aku kadang suka pengen nangis gitu. Tapi ya namanya manusia ya. Oke, aku tenangin dulu sebentar. Terus aku di situ udah menjalani biopsi ya kan, diambillah sampel jaringan di lambungku, terus dicek dari kamera ya kan, dari kamera itu karena selangnya tuh ada kamera bun. Nah dicek lambungnya sudah separah apa, terus ya dokter lah yang ngerti. Dari hasil itu baru ketahuan aku lambung kronis. Nah akhirnya terjawablah ya, aku sempat belum ngeh waktu itu ya bun, belum ngeh kalau yang kemarin, yang duluan aku berobat itu di 1 tahun sebelumnya, yang aku sempat minum obat jantung 3 bulan itu, masya Allah ternyata bukan ini gitu, bukan sakit itu. Kalau itu nggak dilakukan waktu itu, nggak dilakukan kateterisasi, mungkin aku masih terus-terusan minumin obat jantung ya. Ya Allah, Masya Allah. Terus nah balik lagi ke GERD ini, setelah hasil biopsi aku konsultasi lagi kan tuh, kontrol ke dokternya. Oh iya, dijelasin, oh iya ini kamu lambung kronis, nah ini perlu penanganan yang berbeda memang dengan yang mah akut biasa gitu. Ini saya resepkan obatnya ya, diresepin tuh obatnya, dan disitu aku nyatet ya, resepnya apa nih gitu, aku ingetin gitu, maksudnya aku ingetin. Jadi once aku tahu nih di luar kan, aku bisa belilah gitu obatnya. Dan di situ aku memutuskan untuk kayaknya aku pas kapan ya, setelah 2 bulan apa ya, 2 bulan itu kan lumayan mengocek harga ya Allah, masya Allah tabunganku, masya Allah pokoknya. Ya udah, sekali endoskopi aja udah jut lah ya bun, belakangnya itu luar biasa. Terus belum lagi kontrol, setiap kontrol 2 minggu itu ngabisin dia berapa ya, aku lupa, pokoknya kayaknya 600.000 deh. 600.000 itu kan lumayan ya bun.
Terus akhirnya aku dari situ konsultasi juga sama dokter internal. Dari hasil biopsi gini nih dok, gitu kan. Terus dari dokternya sendiri bilang begini begini begini. Nah akhirnya dokter, oh iya sempat waktu itu, masya Allah, balik ke yang aku habis biopsi ya bun. Kan aku dibacain untuk hasil biopsi aku sama dokter yang rumah sakit. Nah itu beliau sempat mengatakan gini, ini agak lama treatmentnya, mungkin membutuhkan waktu sekitar, ini baru dari prediksi saya ya bu, tetap kan namanya seorang dokter manggilnya ibu pasti. Ini baru prediksi saya ya bu, padahal waktu itu aku memang belum nikah. Uh, Kemungkinan di pengobatannya ini akan makan waktu 3 tahun katanya treatmentnya. Jadi sabar-sabarin, dan ini saya ngomong pahitnya katanya. Beliau bilang pahitnya itu mungkin akan mempengaruhi ke reproduksi, yang mana nantinya kemungkinan akan menghambat kalau mau punya anak, program anak. Nah itu resiko efek samping dari obat-obatnya. Akhirnya di situ aku sehari itu aku sehari itu aku harus 12 obat, bukan 12 jenis obat, maksudnya 12 apa ya, aku bilangnya susah, bukan jenis obat, intinya 12 obat lah ya yang aku makan kan, yang masuk ke dalam tubuhku, karena sekali minum itu satu kali minum itu bisa 4 obat, 4 jenis obat. Jadi kan tiga kali otomatis 12 kan ya bun. Nah lebih gitu. Terus di situ aku masih dengan proses yang masya Allah, aku disuntik sampai, aku tuh harus disuntik kalau misalnya kumat. Terus sampai waktu itu aku sempat mengalami yang namanya, aku pikir itu adalah apa ya, masa kritisnya aku ya. Aku berpikir saat itu, ya Allah apakah ini, gitu kan. Aku sempat pas abis meeting itu aku pingsan di kerjaan, aku pingsan abis meeting nih ya kan, dari luar ketemu klien, nyampe kantor aku tiba-tiba muntah mual yang luar biasa, muntah 3 kali. Terus pas keluar dari rumah, dari toilet, sorry, pas keluar dari toilet aku lemes dan mataku buram, nggak tahu kenapa ya. Terus tiba-tiba ya aku jatuh. Aku pokoknya yang aku inget, kayaknya kupingku tuh ngedenger gitu ya, ngedenger suara-suara yang manggil aku, cuman kayaknya mata berat banget, kenapa nggak tahu deh. Itu kali ya namanya pingsan. Terus ya di situ aku pingsan kan. Terus pas aku pingsan, pokoknya yang aku inget tuh suaranya tuh pada manggil aja gitu doang. Dan aku sadar-sadar itu pas di bangku, aku udah di bangku kayak gitu kan. Terus akhirnya suruh pulang cepet waktu itu. Ya udah pulang cepet aja deh, gitu kan, udah nggak usah nyelesain lagi. Dan kebetulan emang waktu itu udah jam setengah 5 ya, jam 4 apa setengah 5 aku lupa. Pulang kantor itu jam setengah 6 aku, jam 5 atau setengah 6 ya, lupa, pokoknya sekitar segitulah. Terus aku pulang, pas pulang aku di rumah tuh muntah lagi bun, masya Allah. Dalam hatiku, apa iya aku harus diopnam lagi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku muntah, dan muntahnya luar biasa. Terus udah yang lemes banget ya, karena kan udah muntah-muntah terus kan, lemes kan, otomatis dehidrasi. Terus aku pingsan lagi bun di rumah, pingsan yang benar-benar pingsannya itu lama. Kalau kali itu tuh pingsannya lama banget, sampai ibuku akhirnya aku nggak tahu ya, pokoknya intinya aku dari tempat nyuci piring gitu aku muntah ya kan. Terus pokoknya aku ingetnya di kasur, kayak itu masih setengah sadar setengah enggak kayak gitu. Diangkat karena posisi aku udah lemes banget, jatuh. Terus pas habis kayak gitu, akhirnya dibawalah ya kan, minjem mobilnya tetangga untuk bawa aku. Dibawalah, digotong-gotong. Nah kata ibuku sih, bola mataku tuh yang hitam, antara ke atas semua atau ke bawah semua, lupa aku, pokoknya tersisa sedikit doang, katanya udah hampir putih semua. Jadi tuh udah kayak yang orang bener, mungkin nggak tahu dah, kayak orang sekarat atau gimana lah. Nah yang bikin aku agak tersadar tuh, aku mendengar suara ibuku mengatakan sesuatu. Aku hanya mendengar ya, itu ngedengar kuping tuh, sampai ibuku, ada satu momen aku sampai sekarang masih ingat dan gak akan ngelupain ya Allah. uh, Sorry ya. Beliau bilang, jangan dulu ambil anakku ya Allah, gitu, kedengaran di kuping, jangan dulu ambil anakku ya Allah. Beliau sempet bilang kayak gitu. Beliau masih pengen ngelihat aku gitu. Terus sorry ya, ini agak aku memang agak sedikit terbawa suasana kalau cerita bagian yang ini.
Terus akhirnya di situ aku kayak tadinya hampir menyerah ya, karena kan aku capek gitu, capek ya Allah, namanya penyakit kayak gini tuh bikin kita sering down, up and down-nya. Terus akhirnya di situ aku bilang itu ya dalam hatiku, ya Allah, itu sempat, ya Allah, sempat ngerasa capek kan, karena apakah aku nggak pantas bahagia ya Allah, kenapa engkau uji aku terus menerus ya Allah, sampai aku sempet yang seperti itu, kalau memang kayak gini terus kenapa nggak ambil aku aja ya Allah, kayak gitu, sempet ngerasa kayak gitulah, aku capek ngejalanin ini semua ya Allah, namanya kita manusia ya, wajar ya, bagi aku mewajari gitu dengan proses yang seperti itu. Belum yang ya namanya manusia lah, wajar, manusia biasa pasti akan ngerasain yang namanya seperti itu ya Bun. Terus aku akhirnya di situ, tapi disitulah proses menyadarkan aku bahwa ternyata apa ya, aku tuh masih aku tuh ada nilainya loh gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya aku mulai dari situ ya, aku mengubah lah mindsetku, karena sebelumnya itu nggak bisa dipungkiri ya Bun, aku juga ada masalah internal yang nggak bisa aku ceritain gitu kan, dan aku orangnya selalu memendam itu, sering ku pendam sendiri, ku bawa itu kayak aku lagi membawa tas gunung gitu ya, ada berapa tas gunung tahu. Eh, jadi berat banget rasanya. Masya Allah. Terus ya akhirnya di situ aku mengubah mindset, dan aku juga pekerjaanku, jadi tuh aku itu kalau dapat kerjaan, kalau dapat kayak aku ngerasa itu tuh tanggung jawab banget gitu loh, jadi aku mendedikasikan diriku sepenuhnya, masya Allah, jiwa apa ya, bukan jiwa sih, apa sih istilahnya, energiku semualah, pikiranku semua gitu, di kerjaan, sampai udah malah lagi ada masalah waktu itu internalku gitu kan, masalah pribadiku, terus keduanya juga dengan apa sih namanya, dengan drama pekerjaan gitu kan, yang tuntutan kerjaan, dan terus juga kan di situ tuh aku tuh orang nggak enakan dulu ya, nggak enakan untuk bilang enggak, dan aku orangnya masih terkait pekerjaan, aku tuh terobsesi dengan perfeksionisnya aku tuh, aku nggak pengen dibilang aku nggak bisa, aku nggak pengen dibilang aku nggak tahu kayak gitu caranya bikin ini gitu kan, akhirnya diminta report ini report itu, nah aku memaksimalkan, benar-benar aku memaksimalkan gitu, jadi aku ingin memberikan sesuatu yang lebih gitu, supaya aku biar nggak kelihatan kurangnya aku itu apa, sampai aku tuh kayak ngerasa asing sama diriku sendiri, sama keluarga gitu. Jadi pulang kerja tuh aku seringnya tuh malam ya Bun, jam 9 kayak gitu, pokoknya seringnya tuh bareng sama tutup ruko gitu. Jadi ada salah satu staff juga, finance juga, baliknya ya aku sekalian bareng sama dia kayak gitu Bun. Jadi aku ngerasa kayak asing lah, nyampe rumah tuh aku kadang suka buka laptop lagi, jadi kan laptopnya dibawa pulang ya, jadi aku selesai makan buru-buru, terus aku buka laptop lagi, harus ngurusin report ini report itu gitu. Apa Petambah waktu itu tuh Februari, memang bosku ini kan, pimpinanku ini ada meeting dengan klien di luar negeri gitu, jadi aku mempersiapkan semua dokumentasinya gitu kan, apa aja report-report yang mau dibawa gitu kan, dari mulai percakapan email, dari mulai ini itulah intinya ya, jadi aku preparekan semua itu. Terus aku juga nggak ada waktu, kayak ngerasa nggak ada waktu sama temen gitu kan, buat buat ya ngerasa asing lah, lebih banyak ke kerjaan menurutku ya, kayak gitu, sama keluarga pun begitu. Nyampe rumah pun pas habis makan tadi, biasanya aku buka laptop lagi bisa sampai jam 3, setengah 4 kayak gitu Bun. Nah jam 5 aku udah bangun lagi kayak gitu, nggak teratur lah ya jam waktu tidurnya. Nah itu sangat berpengaruh, memang kan tingkat stres itu sangat berpengaruh sekali. Padahal ada baiknya ya Bun, ada baiknya setelah disadari gitu kan, ada baiknya kita bilang enggak, ada baiknya kita bilang enggak ya, dengan cara yang tentunya dengan cara yang lebih bijak ya menyatakan itu. Ada kalanya kita bilang nggak bersedia gitu, mungkin dengan kalimat yang
oh iya sih sudah mencoba tapi kayaknya nggak bisa, atau kita bikin yang versi kita yang seefektif kita. Setelah itu kalau emang dimintanya reportnya yang seperti ini ya kita sesuaikan dengan efektivitas kita gitu kan, dan kita bisa menolak, kita bisa alihkan dengan report yang model seperti ini karena menurut kita tuh begini. Nah kita bisa sampaikan. Nah kalau aku dulu tuh enggak, disuruhnya apa itu yang aku lakuin gitu kan, bener-bener. Oh, Masya Allah. Terus aku juga kalau misalnya disuruh nih, yang seharusnya kan itu job desk untuk misalnya 2 orang, atau bahkan waktu itu harusnya 3 job desk untuk 3 orang, tapi aku lakuin sendiri gitu Bun. Aku iyain semua, intinya aku sanggupin semua, dan itu harusnya enggak. Jadi semua tuh semua balik lagi ke mindset kita ya, harus bisa ngerubah. Ya, balik lagi harusnya emang kita bisa merubah ya. Ini mohon maaf nih, kalau ada suara-suara kayak musik, tetanggaku lagi nyetel musik, jadi ya sudah, biarkan tetanggaku happy ya dengan aktivitasnya. Nah, balik lagi ke tadi pembahasan. Ya, ternyata tuh ada baiknya kita bilang enggak. Dengan kita bilang enggak atau kita tahu nih, jadi seenggaknya orang tuh tahu kita tuh suka atau nggak sukanya, orang tahu, harus tahu kita nggak suka. Atau kayak misalnya ledekan orang, nah kita harus ngomong aku nggak suka dengan ledekan itu atau gimana, karena dulu tuh aku nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak enakan, nanti dia gini, kepikiranku tuh yang overthinking ya, ternyata emang pikiran kita yang sangat mempengaruhi itu. Intinya jangan apa-apa semua dipendam sendiri, terus utarain aja kalau emang nggak suka, tapi utarainnya dengan cara yang baik kayak gitu. Nggak usah terlalu mentingin nanti aku akan dianggap kayak gimana sama orang, terus nanti orang itu akan berpikiran gimana-gimana ke aku. Enggak, aku sekarang udah nggak seperti itu, jadi aku lebih membentengi ya, mulai dari situ tuh aku mulai membentengi, oh nih harusnya begini nih gitu, nggak perlu deh nggak enakan. Kalau sesuatu itu emang menurut kita baik buat diri kita, ya udah utarain aja. Mulai dari situ tuh aku berpikir ya, oh iya aku tuh harus merubah loh diriku gitu kan. Kalau aku nggak suka aku harus bilang enggak gitu, kalau aku nggak mau aku harus bilang nggak mau gitu kan, tapi tentunya dengan penyampaian yang jauh lebih baik, penyampaian yang jauh lebih bijak. Terus aku juga akhirnya pindah, ya kan, desain sempet nggak dibolehin, dan dijanjikan sesuatu lah tapi aku menolak gitu kan, karena aku lebih mementingkan diriku. Dari sakit itu kayak satu apa ya Bun, satu perenungan besar, ya Allah selama ini aku tidak mempedulikan diriku sendiri gitu ya kan, yang seharusnya engkau menitipkan kesehatan badan gitu kan, jiwa raga yang seharusnya aku jaga, itu bentuk rasa syukurku, tapi aku malah tidak menjaganya. Jadi aku merasa waktu itu aku lalai, kurang bersyukur untuk menjaga, bukan kurang bersyukur sih, iyalah lalai ya lah ya, sebagai manusia gitu, manusia biasa, namanya manusia biasa, banyak kurangnya banyak salahnya gitu. Jadi ya udah, aku terima di situ, ya Allah aku terima teguranmu. Nggak teguran sih ya sebenarnya, teguran itu kan bentuk cinta, bentuk sayangnya Allah ke kita gitu. Justru dengan kayak gitu Allah mau ngingetin kita dengan satu nilai hal yang jauh lebih baik nih, kayak aku ternyata tuh aku harus mempedulikan diriku gitu kan, sebelum sebelum aku mempedulikan orang lain, aku harus mempedulikan diriku sendiri kayak gitu. Nah proses itu. Terus ya kalau kita nggak suka kita harus bilang, kalau kita nggak mau kita juga harus bilang gitu, tapi dengan again lagi-lagi dengan penyampaian yang jauh lebih bijak, jauh lebih baik ya teman-teman semuanya. Nah aku juga mulai meditasi yang kayak gitu ya, meditasi ringan lah, simpel, kayak sehari itu 10 menit lah ya, aku meluangkan waktu di malam hari tuh setelah aku sholat biasanya aku meluangkan waktu untuk pertama aku perenungan diri dulu ya kan, habis aku selesai perenungan diri aku biasa meditasi tuh, aku ngedengerin musik relaksasi yang Masya Allah, dan itu efeknya luar biasa banget ya buat buat GERD-ku saat itu. Terus dan akhirnya di situ aku apa ya, sempat waktu pas sebelum aku resign di situ, dokter internal kantor menyarankan beberapa treatment, bahkan aku tidak diperbolehkan makan nasi, jadi dianjurkan untuk mengalihkan karbohidrat yang lainnya, kayak contoh dan itu pun pilihan ya, nggak semua, kayak misalnya kayak ubi gitu kan, karbohidratnya itu aku nggak bisa, singkong itu aku nggak bisa, jadi aku bisanya kentang
karbohidratnya kentang, terus aku bisa labu parang yang kuning ya bun, yang kuning itu bagus banget ternyata, sengefek itu memang buat lambung. Lalu apalagi itu madu kurma yang kayak gitu, terus air takjin. Nah ini sebelum ke air takjin aku udah nyoba ke sagu ya kan, katanya suruh makan sagu bagus, itu tetap aku nggak bisa di lambungku, nggak ngefek. Jadi aku akhirnya treatment air takjin, aku treatment telur rebus, jadi semua serba di telur, sorry, semua serba direbus dan hindari minyak. Aku bener-bener menghindari minyak waktu itu. Jadi rebusan sayur pun itu dipilih-pilih ya bunda, sayur buah-buah itu hanya yang aman, yang benar-benar aman buat aku itu adalah pir, yang sampai saat ini aku konsumsi kalau aku lagi kambuh, dan itu efeknya benar-benar bagus, pir. Terus apalagi ya, aku sayurannya juga nggak yang nggak bisa semua bun, kayak timun. Jadi aku bener-bener tuh pantangannya masya Allah. Terus pedes aku nggak makan, asam aku nggak, bener-bener aku nggak makan, apalagi kopi, teh pun aku dilarang. Jadi bener-bener air putih kalau bisa yang anget kayak gitu. Terus apalagi ya itulah air takjin ya. Air takjin. Jadi kalau kalian misalnya ada saudara, misalnya nih kalian ngeliat teman-teman semua nih punya saudara atau kerabat atau teman yang memang sedang berjuang melawan penyakit lambung, bukan melawan ya, istilahnya itu kita berdamailah dengan kondisi kita gitu. Aku sekarang lebih kayak gitu, ya udah menerima gitu. Nah kalau misalnya lagi kambuh itu bisa dengan air air apa air takjin, madu, kurma gitu kan. Kalau bisa dihentikan dulu nasinya, dialihkan dengan labu parang, dikukus aja atau direbus boleh bunda. Jadi itu memang treatment yang pas. Terus apalagi ya, semua rebusan ya. Nah soun itu bagus banget sayuran. Jadi aku tuh sering banget dulu makannya soun, sayur soun bening. Aku kasih apa ya, oyong waktu itu aku belum dibolehin. Nah pas setelah mendingan aku baru bisa makan oyong. Terus yang singkong aku nggak bisa, pantang ya, nangka itu nggak boleh, nanas nggak boleh karena itu tajam, pisang pun aku nggak bisa. Padahal kan katanya bagus ya untuk pencernaan, untuk lambung juga bagus, melatih. Tapi entah kenapa kalau aku makan pisang pas saat itu ya, itu tuh aku kambuh, masya Allah luar biasa bunda. Allahu Akbar, itu malah kambuh beneran. Jadi aku bener-bener yang buah ya cuman pir yang aku makan itu, makanya BB ku tuh turun drastis parah banget. Masya Allah luar biasa ya bunda. Lika-liku kehidupan kita. Jadi kalau misalnya bunda punya saudara kerabat temen gitu yang yang atau baru pertama kali melihat penderita GERD tuh kambuh misalnya, nah penanganannya itu bisa dengan jangan dipaksain untuk nafas panjang. Itu yang aku rasain ya, yang sepengalamannya aku. Jangan dipaksa untuk nafas panjang, nafaslah pendek-pendek aja nggak apa-apa. Ikutin prosesnya. Terus pas misalnya lagi kondisi begitu, tenangin pikiran. Tarik nafas dikit-dikit aja nggak apa-apa, buang gitu kan. Kalau nggak bisa dari hidung, dari mulut nggak apa-apa untuk sementara kayak gitu. Lagi pas waktu kondisi kayak gitu, karena kalau dipaksain itu bisa anfal ya bun, itu bisa kemungkinan besar akan ke yang lainnya gitu. Jadi oke, diatur nafasnya pendek-pendek nggak apa-apa gitu, sambil diusap ulu hatinya ya bunda, atau bagian yang kiri yang ngerasa itu sakit. Kalau aku di bagian yang kiri di bawah dada, nah itu sakitnya di situ. Jadi pas kayak rongga paru-paru atau apa ya itu ya. Nah itu di situ sakit luar biasa pas sejajar sama ulati, tapi bukan di ulati tapi lebih ke kiri gitu. Nah kalau kiri kita paksain itu nyambung tuh ke ulati bun, baru kalau aku gitu nyambung ke ulati yang aku rasain. Nah jadi better mending dipelan-pelanin nafasnya sambil diusap-usap ulu hatinya. Terus jangan dipaksain untuk minum dulu ya kalau lagi kayak gitu bun. Jadi diusap-usap sambil aku tuh biasanya doa, sambil aku biasanya istighfar, aku biasanya syahadat. Kan kita nggak tahu ya bun, namanya usia, kita nggak tahu dalam keadaan apa kita dipanggil sama Allah. Namanya kita akan menghadap ke sang pencipta, kita mah cuman manusia biasa ya, yang nggak punya apa-apa, yang lemah gitu ya. Jadi ya udah, dan kalau aku seringnya itu ngalamin pas kumatnya itu pas memang lagi banyak pikiran. Jadi usahain deh coba meditasi ringan, jadi biar kalau misalnya ada pikiran yang
kayaknya nggak enak banget gitu ya. Nah, dengan proses meditasi itu sebenarnya berusaha untuk merilis luka-luka yang kita rasain gitu kan, proses sakitnya gitu, batin, mental. Nah, dukungan mental dari semua nih sangat mendukung gitu. Jadi kalau misalnya ada teman dari bunda, ada kerabat, dukung aja, dengerin aja dia cerita misalnya keluhannya begini. Oh iya, iya, udah, ya udah, disabarin, ya udah, pokoknya sebisa kita ya untuk menguatkan orang itu, karena dukungan itulah yang akhirnya bisa membantu memulihkan keadaan gitu. Terus apalagi ya, ya pokoknya kayak gitulah bun. Mudah-mudahan cerita aku bisa memberikan pembelajaran ya bun. Aku pun berusaha untuk selalu menyemangati diriku, berusaha untuk dikontrol emosinya, dikontrol stresnya kayak gitu dengan meditasi itu. Terus aku kalau satu lagi, kalau kambuh itu aku biasa bacain pas setelah misalnya pas lagi nyesek-nyeseknya tuh aku nggak bisa baca itu ya, tapi kalau pas udah mereda, nah setiap sholat tuh, abis sholat aku suka pegang area perutku ya, dada dada dan perutku, sambil aku bilang aku doa yang di Quran surah Al-Isra ya, bagi yang muslim ini sangat baik untuk dibaca menurutku, dari yang aku alami gitu. Aku baca itu biasanya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin gitu kan, dan seterusnya lah intinya. Nah, itu aku sambil usap-usapin. Itu entah kenapa ya bun, itu kayak merefleksi loh. Aku nggak ngerti, itu kayak reaksinya luar biasa banget. Dari yang aku kayak ngerasain perih, kembung, pas aku baca itu kayak ada sentuhan yang dingin gitu ke dalam perut. Aku nggak ngerti lah, ya mungkin itu namanya firman firman Allah ya. Tentu punya obatnya dong, obatnya tersendiri. Allah nggak mungkin kan mengeluarkan firman tanpa ada maksud, ada tujuan, kan nggak mungkin ya. Nah, kita manusia, sebagai manusia diberikan akal untuk memikirkan itu gitu. Nah, makanya aku aplikasiin ke situ bun. Nah, alhamdulillahnya itu sangat bereaksi sih kalau di aku. Oke, baik. Ini aku ngomong, Masya Allah, luar biasa ya, panjang sekali videoku kali ini. Para bunda, mohon maaf sekali videoku kali ini benar-benar panjang ya bunda. Tapi semoga perjalanan dalam video ini, bukan perjalanan sih, ocehan lah, obrolan dalam video ini, bisa diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya untuk bisa lebih baik gitu. Aku pun sama, aku terus berusaha nyemangatin diriku ya. Aku berdoa semoga yang sedang mengalami ujian sakit yang luar biasa segera Allah berikan kesembuhan, setidaknya keringanan dari sakit itu ya. Terus Allah pulihkan mental kita, Allah pulihkan raga kita, jiwa kita gitu kan. Semoga Allah kuatkan kita dalam menjalaninya, Allah sabarkan kita dalam menjalaninya. Ya mungkin cukup sekian gitu aja ya bun untuk videonya, sudah sangat panjang sekali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian atau ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali, minta maaf sekali ya bun. Aku, karena kan bagaimanapun aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Baik, cukup sekian untuk videoku kali ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat semuanya. Happy terus ya, semangat.